wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya Masjid Baitul Ma'mur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara tetangga kita yang pada hari ini bangun dari tidurnya tidak lagi beriman, menjadi kafir. Tadi malam beriman, paginya bangun dari tidurnya menjadi orang yang kafir. Kita tadi malam beriman, hari ini dibangunkan masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang ada di hati kita terus dijaga oleh Allah, ditanam di hati kita oleh Allah, sehingga ketika kita kelak sampai pada waktunya kontrak di dunia, kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat diaku sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, bapak ibu-ibu sekalian, ini di Masjid Baitul Ma'mur mulai hari Selasa ini acara terus. Selasa sore kita membaca doa-doa di hari Arafah, dilanjutkan kemudian kemarin Idul Adha, kemudian pemotongan, dan tadi malam tasyakuran, dan hari ini kembali pengajian. Masya Allah, mudah-mudahan langkah kaki jenengan dari rumah menuju rumah Allah ini dicatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah, dan bumi-bumi, kayu-kayu semuanya yang kita lewati menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang nuntut ilmu ini, para jamaah, bumi yang kita injak itu besok akan ngomong sama Allah. Iya ya Allah, dulu lewat di punggung saya orang ini nuntut ilmu ya Allah. Kayu-kayu itu ya Allah, ya saya saksinya ya Allah. Saya melihat orang ini jalan ke Masjid Baitul Ma'mur ya Allah. Besok akan ngomong semua. Sebaliknya orang yang bermaksiat, bumi yang kita lewat juga akan bersaksi. Tidak bisa kita bohong besok di hadapan Allah. Ya sekarang kita bisa bohong. Sekarang orang yang salah bisa benar, yang penting ada uangnya. Bayar pengacara, oke, salah, masa selamat. Yang benar bisa-bisa dipenjara kalau sekarang. Tapi besok saat pengacaranya nyungsep di neraka. Itu besok keadilan Allah Subhanahu wa taala benar-benar adil dan beda dengan keadilan yang saat ini. Bumi, batu, kayu, pohon semuanya ini berzikir sekarang ketika kita masih hidup, berzikir kepada Allah. Apa dikirnya?
Ya Allah, ampuni dosanya orang ini. Ya Allah, ampuni dosanya orang ini. Hajatnya kabulkan ya Allah. Ampuni, kabulkan hajatnya. Ampuni, kabulkan hajatnya. Sampai kita pulang. Kayu, bumi yang kita lewati, insya Allah. Besok di akhirat, ngomong, saya saksinya ya Allah. Orang ini orang baik. Masya Allah. Ini, makanya dulu pernah saya sampaikan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, gelap-gelap ibu-ibu dari sana, masyaallah. Kaula tak beungal lampian beungal. Ajalan soko hanya untuk menuntut ilmu. Besok orang itu akan gampang nyari surga, tidak akan kesasar. Insyaallah sambian datang dari menuntut ilmu, besok akan jadi sebab jalannya sampean ini gelapnya malam akan menjadi gampangnya kita ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kau lebih ambian nikah kan tambah tua, tambah semak, tambah bau tanah. Ya, seberi yang kemarin kontraknya kari 5 tahun, samangkin kari 5 tahun kurang sehari sih mati ya. Yang kontraknya kemarin kari 2 tahun, ya 2 tahun kurang sehari. Sekari seminggu. Iki kari lemare. Sekari teluare ngantos. Muntak deki ada lagunya. Oke. Bumi duluan. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Oke. Jadi terus ketika kita hidup di dunia, orang semangat mencari harta untuk sanggup hidup. Semangat, lembur, ada paman, lembur, tak tahu siang, tak tahu malam, bojona tedung, telepon aja jalan, bojona kulakku, dung tedungan, telepon aja jalan, alako, alembur. Nah, sanggup untuk hidup di dunia. Jarang orang yang, sedikit orang yang bersemangat mencari sanggup itu nyampian soki sama gen soki. Mate ditinggal rumahnya. Beda mate nyambi Roma. Sertifikat pelekai sambi. Ada tidak dibawa. Mobil tidak ada yang dibawa. Apa yang dibawa? Akhirat. Pertanyaannya kalau kita sampai sangunya cukup apa enggak? Nah, karena itu menuntut ilmu ini salah satu kita ini menumpuk sangu yang akan kita bawa mati menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi menuntut ilmu para jamaah ini merupakan salah satu amal jariyah yang abadi. Sering sampean dengar idza matabnu adam in qata'anhu amalu illa min salasin. Ketika anak Adam mati, besok akan terputus, selesai semua. Tidak akan ada apa-apanya, nyambung, putus semuanya. Ada 3 yang tidak akan putus, terus ngalir. Ada 3 yang terus ngalir kepada kita, walaupun kita sudah mati. Apa itu? 1, amal jariyah. Ya, amal jariyah. Kalau Pak Haji Min dengan hartanya ini selama ini dipakai, sampean yang dulu bangun musholanya di Pak Haji hartawan itu dengan tenaga naruh ngangkut pasir selama musola yang kui ngaji gurwa tekana umpama santrena berak setong, tak usah sampai Sabolo, setong santrena jadi kiainya punya murid, selama itu murid-muridnya semuanya itu ngaji, pahalanya sampean dapat yang cuma nyumbang ngangkut pasir. Tidak usah khawatir. Ini juga kalau Pak Haji sendirian ini. Nah, kita yang tidak punya harta dengan apa jariyah? Nah, dengan ilmu. Dengan ilmu. Setan mundi harta dengan harta. Yang tidak punya harta dengan ilmu. Ilmu ini yang bermanfaat ini yang akan ngalir terus. Ustadzah ngajari santri 1 alif saja. Orang dulu tidak tahu alif. Ini selama orang ini bisa ngaji, orang yang ngajari alif 1 sampai kiamat akan dapat pahala.
Insyaallah. Ini. Jika padana kaula ngajari ambian sama angin. Saya dapat pahala. Guru saya dapat pahala. Walaupun tak usah hususan-hususan. Saya ngajarkan ilmu yang saya dapat dari beliau. Itu dapat. Gurunya beliau dapat semua santrinya ribuan. Aduna Kiasat. Burung 4 juta santrinya. Yang ada di ustadz kiai. Santri kiainya. Punya santri. Santrinya jadi kiai. Itu walaupun tidak fatihah. Walaupun tidak tahlilan. Misem di alam kuburnya. Ambian ngajari anaknya jong. Sopan jong lebet ya dena orang tua. Sampean cuma ngajari begitu ke anaknya. Anaknya sopan. Ditiru oleh temannya. Sampean sampai mati dapat pahala. Sebaliknya ngajari juga jong. Muncara nangicu aja marah dia jong. Begitu. Umpama begitu ya ngajari. Dikerjakan. Dapat dosa. Yang niru. Terus selama ada orang niru, yang ngajari pertama dapat dosa terus. Ada nama aman, ajul ajam. Ajam mayat tu. Ini samun yatu ke aman melotus. Terus melotus terus. Makanya beli, sambil beli. Makan bersama. Gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi dosa. Terus yang ketiga apa? Waladun soleh, anak yang soleh. Nikah, Bu. Anak yang soleh ini yang gak terus misem kita orang tuanya. Sakit orang anak ini menengok. Mati. Al-Fatihah. Ntar ke kubur saben Jumat lewat. Al-Fatihah. Ini sama kan yang anak tidak soleh lewat kuburannya. Aku tok ke anaknya. Wah kuburannya si jenat. Wah. Cuman ngomong si jenat. Saya orang tua. Aku jak si jenat. Sejenat, bahasa jenat ini kan bahasa elek. Masa ke orang tua pakai bahasa elek? Sela romana ke iya orang tua. Akabin nih beli orang tua. Munting mati, kocak sejenat. Makanya ini. Dosa kita ini anak ajari. Ngaji. Ayo nak ngaji nak. Mau ngaji ater mau oleh terol musim manfaat. Makin yocol baju anak-anak. Ajalan bibi. Anak-anak siapa? Tak tahu iya. Antar anak ini ke ustadzah. Nih ustadz, saya nitip anak saya. Tanya aki, iuran nasa bulan berempat. Cedeng magendeng. Ambian madoro, ada listrik kamate, ada si nyumpem. Aja, ustadz tatak koro di budina. Dem masarong nga makare setong, ada jual. Kapal majar listrik. Nah, gitu. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah membantu. Sampean ini nyumbang kepada tempatnya santri ngaji, anaknya sampean ngaji, saya buat listrik. Listriknya dipakai orang ngaji. Wahala terus. Yang ngaji karena lampunya sumbangan sampean jadi kiai. Terus itu akan pahala. Padahal nyumbang tok berapa? Ini banyak ladang-ladang pahala yang akan menyelamatkan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Makanya nuntut ilmu itu penting. Nuntut ilmu itu penting. Orang munting nuntut ilmu ini akan selamat. Pada hari orang kepengin kerja, sekolah dulu nak. Tak sekolah, kursus dulu, kepengin kerja supaya bisa, supaya diterima. Tapi kenapa kita ingin selamat akhirat kok tidak belajar ilmu? Padahal ilmu itu penting. Pernah kan saya sampaikan dulu itu, ingat saya. Nabi itu paling takut ke Dajjal. Nabi itu paling takut ke Dajjal. Dajjal itu besok kalau kiamat sudah hampir tiba, Dajjal akan datang, akan mengkafirkan orang. Dajjal ini di sininya ini ada tulisannya kafir. Tulisannya nih ya, kafir. Orang diajak supaya yang sholat, supaya tidak sholat. Sehingga banyak orang yang tidak melaksanakan sholat. Kalau membangkang dibunuh sama Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal. Yang bisa membunuh Dajjal itu satu, Nabi Isa. Nabi Isa sekarang tidak wafat, ditaruh di surganya Allah. Besok kalau kiamat sudah hampir, Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal. Ini besok kisahnya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu
Tak ada orang sakti, orang teguh, teguh dajjal tete mati. Dajjal sakti, gitu. Tidak ada yang bisa membunuh dajjal. Hanya Nabi Isa. Jadi ketentuannya Allah hanya Nabi Isa yang bisa membunuh dajjal. Tapi Nabi lebih takut dari dajjal. Ada yang ditakuti. Kata Nabi, saya takut dajjal, khawatir saya dengan dajjal. Sebab banyak orang yang kafir gara-gara dajjal. Tapi saya lebih takut orang yang selain dajjal. Sebelum dajjal datang ada dua macam orang yang lebih aku takuti, katanya Nabi. Siapa? Satu, alimun mutahattikun. Orang alim yang ilmunya tidak dimanfaatkan, tidak dipakai menjadi penuntun di dalam hidupnya. Ilmunya alim, banyak ilmunya, tapi ngatu aja. Contoh, alim moncuk 10 tahun beli togel. Itu yang akan lebih aku takuti. Kenapa? Sebab orang ini pinter, orang ini alim, akan ditiru oleh orang. Orang yang bodoh-bodoh, ya akhirnya beli juga nanti. Melek iya, mas. Bumak melek. Warwa alim melek, apa boleh kok. Jurakan mesti tahu kah hukum malah. Tina melek yang kok. Orang alim, mun tahu dosa, tak kira lagoni. Itu penyebabnya. Bisa menyesatkan orang. Itu namanya alimun mutahattikun. Ilmu dijual untuk kepentingan pribadinya. Ilmu dijual untuk kepentingan kelompoknya. Itu yang lebih aku takuti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak samangkin bon. Yae rok politik akhirnya congo-congo rakyat dosa. Etero bareng kelas santri ditiru. Juga niru seperti itu. Itu waduh berat. Ya. Yang kedua, jahilun mutanassikun. Orang tidak punya ilmu, tapi istiqomah di dalam ibadahnya. Ibadahnya ibadah. Sering puasa Senin Kemis, sering sholat, sering tahajud. Tapi dia tidak tahu ilmunya, bodoh dia. Itu lebih aku takuti. Di mana takutnya Nabi? Karena dengan orang yang istiqomah, masyarakat akan nyangka orang ini hebat ini. Orang ini alim ini. Orang ini wali ini. Karena diyakini sebagai orang alim, orang soleh, orang wali. Sehingga ada apa-apa dikit-dikit tanya sama orang bodoh ini. Dikit-dikit tanya sama orang bodoh. Orang bodoh sudah kadung ditanya sama masyarakat. Tidak jawab isin. Akhirnya jawab setahunya. Akhirnya jawabannya salah. Menyesatkan kepada yang bertanya. Itu gara-garanya. Itu penyebabnya yang ditakuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini disuruh nuntut ilmu supaya kita selamat. Baik, fikih sedikit melanjutkan yang dulu wudu ya. Ini santai aja ini karena ilmu tok ini 3 hari ini di sini. Ya, santai. Yaitu sholat. Dulu puasa pernah saya sampaikan, karena sedikit yang hadir akan saya ulangi. Rukunnya sholat. Rukun sholat. Sholat ini ada syarat. Ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Apa artinya syarat? Syarat itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Itu syarat. Sama seperti sampean pada biambian terongam perabang. Syarat tangan perabang, kudu bodo KTP, harus ada sertifikat atau BBKB, kan begitu. Harus punya usaha, itu syarat. Sebelum cair, sampean penuhi itu. Kalau sampean tidak dipenuhi, sampean tidak kira dapat utangan di bank. Sholat begitu juga, syaratnya kalau tidak dipenuhi, sholatnya khusyuk bagaimana, sampean tidak akan diterima. Itu namanya syarat. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Suka atau tidak suka, harus sampean kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, batal sholatnya. Itu rukun namanya. Kapan? Ketika sampean melaksanakan sholat.
Ini Pak, banyak saya tak oning nih kan. Ini kan gunanya ilmu. Nah, kaulah emulana benih sarap, emulana dari rukun. Saya mulai dari rukun. Ini penting sekali saya awali supaya sampean ini yang sudah sholat ini lebih menyempurnakan sholatnya. Rukun, ini pernah saya sampaikan Ramadan, cuman sedikit yang hadir waktu itu. Paling saya hadir kalau pai boleh. Itu ya. Rukun sholat. Rukun sholat ini ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya. Nah, ada rukun qalbi. Nah, ini satu kalau qalbi, Pak, niat. Kalau rukun qauli ini apa rukun qauli? Rukun yang harus sampean ini bersuara. Ini harus bunyi. Itu namanya rukun qauli. Sampean ini harus bersuara. Kalau sampean tidak berbunyi, tidak bersuara, sholate batal. Mun ampian tak amunyi, rukun nikah, kejenga ampian betal. Tak kata rema ya Allah, pera oleh lempo. Apaan itu? Satu, ketika takbiratul ihram, ketika ngomong Allahu Akbar. Allahu Akbar harus lengkap, tidak boleh Allah Akbar huna hilang. Atau akbarnya tidak bunyi, Allahnya tok bunyi. Allah ber. Atau Allahnya tidak bunyi, moro-moro akbar. Akbar. Tidak sah sholatnya. Lagi. Allahu Akbar itu harus berbunyi dari lisan kita. Paling sedikitnya, paling sakonikna itu didengar kupingnya sendiri. Khusus ibu-ibu tolerannya, Bu. Mau amin tolerannya ya. Tidak boleh nyaring. Waladhdallin. Amin. Itu ibu-ibu, enggak boleh amin. Imam mah siapa suaranya nyaman ya. Ada kalau pai baca ayat dan bojongan suaranya sih nyaman seperti itu ya. Nah itu ibu-ibu ketika takbir Allahu Akbar. Ya. Paling sedikitnya itu bunyinya sedikit. Allahu Akbar. Ada namanya naitek. Kalau tangan ini hukumnya sunnah. Ini sunnah. Ambian tak ngak nikah, sah. Sampean sentak-sentak sah. Cuman kalau mau ngangkat tangan, ada aturannya juga. Ngangkat tangan itu ada, paling tidak ada 3. 1, Allahu Akbar. Ini yang ada contohnya dari Nabi. Lurus dada. Allahu Akbar. Ini. Sampean kalau ada orang takbir cuma di dada, jangan, itu Nabi pernah ada melaksanakan. Allahu Akbar. Saya masih bener kagak pi, karena pernah dicontohkan sama Nabi. Nabi sholat, ada sahabat pernah begini. 1, terus 2, ini. Ini di bawahnya kuping. Nah, ini. Allah, lebarnya selebar bahunya sampean. Benih, Allah. Ada colok nang tanggana. Ketak ini. Gitu ya. Allahu Akbar. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2, Allahu Akbar. Yang nomor 3, Allahu Akbar. Ini di bawahnya kuping. Ini. Di bawah kupingnya sampean. Lebarnya selebar bahunya sampean sendiri. Ini. Boni. Allah. Arwah. Dajjal. Allah. Ini 3 cuman yang dicontohkan sama Nabi. Cuman sunnah. Bodoh boleh. Allah. Ada itu, ada. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini contoh-contoh gerakan tangan. Sendakep sunnah juga. Cuman kalau mau sendakep dicontohkan juga sama Nabi. Ada 1 begini, dada. Allahu Akbar. Sampeyan membedo santai Maria.
juga caca. Ada contohnya. Ada. Oh, keademan. Gitu. Ada, benar, tidak salah. Ada contohnya dari Nabi. Cuma tidak kaprah. Aneh, cuman. Karena di sini tidak kaprah. Terus yang kedua, di sini, di bawahnya ini nih. Di bawahnya antara dada ke pusar, di tengah-tengah. Di atas, di bawahnya dada, di atasnya pusar. Terus yang ketiga di atasnya pusar. Di bawahnya pusar tidak ada. Badan di na pamat ni. Ye, nalai ka pamat dulu. Pamat. Sasaran ni. Sana pamat ku ambu ngaji sasaran ku ampun di koni inggo. Gitu ya. Sendakap, nah sendakap ada yang begini, ditempel begini, ada yang begini megang ya. Satu ini, segini, ada yang begini. Sama-sama boleh. Jadi tangan ini contoh ini ada di sini, ada di sini, ada yang di atas pusar. Antara sini ini sampai pusar ini mah pusar ya. Mau dia di ke pusar sendiri kalau pae. Ini boleh di atasnya ini, boleh ini ada boleh. Di bawah sini tidak ada. Gitu ya, gitu ya. Dalam mereng itu di luar itu toriko ada gurunya. Seperti itu. Itu sunnah. Itu semuanya sunnah. Cuman kalau mau sendakep ya kayak gitu, milih sampean salah satunya. Minimal kalau ada orang yang sendakep begitu, orang yang megang tangan begitu, sampean ndak gampang nyalakno. Oh, ada dalilnya ini. Gitu ya. Orang yang gara itu tukaran ini kan karena ndak punya ilmu. Saya ngalakoni tidak punya ilmu, yang protes tidak punya ilmu juga, pada gendengan. Ketika ada tokar. Kalau punya ilmu, ada. Itu luas. Ate ini kan luas. Orang saya ampu tokarnya kan, tengkumpian di masyarakat si ampu ada debat. Mungkin pada gendengan. Mau orang berilmu tak kira debat. Sama, karena hukum ini banyak, kitab ini banyak. Satu contoh seperti dulu pernah saya sampaikan batalnya wudhu. Ya kan? Pernah saya sampaikan batalnya wudhu. Saya teguh orang karena Imam Syafi'i megang istri itu batal. Megang istri. Kalau tanpa alas. Kalau ada alas, nah seperti ini, teguh, tidak batal. Kalau mau nasalaman kabini, ini kan tanang. Ayo. Siom. Jadi nama etero yang panu. Panu buat salaman bu. Empian bu, kapan no? Panu. Salah itu. Kalau tidak ada alasnya pegang begini, batal megang istri. Maka nampian kalau punya wudhu bonceng istri sengaan. Neku kalam pinang kan ini. Kenapa tak batal kalau ada bajunya, kalau ada alasnya, walaupun tipis, tak batal. Karena yang anggota tubuh yang tidak batal dipegang itu apa? Rambut, gigi, koko. Pertanyaan neku gigi ini kan apa? Kan dulu ada kiai sayembara di anak bubini ji. Ada kiai alim, kok pengen punya mantu alim. Anaknya cantik, ayu. Sayembara, pengumuman siapa yang bisa nuntun anak saya tapi tidak batal wudhunya jadi mantu saya. Saya norok lomba gendeng gak kapi, ada. Teku boroma, bodoh saya obuk naik teku ikurupis. Karena saya matuana, oh ini bukan nuntun kamu, jambrak kamu itu. Oh nah, ada giginya itu kok, gini, apaan itu giginya? Ada orang yang alim, ada orang alim ini. Nah, gini mbak, umpama bahasa kita sekarang, mbak tangannya begini nih. Akhirnya kukunya di atas kuku dipegang ini. Oh katanya mantu, katanya kiainya, oh alim kamu, saya jadikan mantu. Sehingga beda sama makin nurut lomba beda. Ayo beda saya embara sama makin, saya menang. Tapi yang tahu kia pun sama makin.
Itu ilmu. Ya kan? Ini sampai ke sana ya. Terus, apa kata Imam Syafi'i? Menyentuh istri batal. Kalau tidak ada alas. Katanya Imam Maliki, enggak batal nyentuh istri selama tidak ada nafsu. Selama no, ibu no, tak ada nafsu. Tak ada nafsu namin mana. Ya, bitabit boleh nafsu lagi ya. Gitu ya. Apa namanya? Megang istri, tak nafsu. Biasanya orang tua. Ada konslet, volume dengar. Nekuk, tak aku disakale. Itu tidak batal, katanya Imam Malik. Makanya ini yang dipegang oleh orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah megang ini Imam Malik. Nekuk istrinya tak batal. Imam Abu Hanifah tidak batal sama sekali. Yang penting sampean tidak memasukkan, tidak kumpul. Mun mah kumpul, karena nafsu tak batal jana Imam Abu Hanifah. Tak batal. Coba tedung bareng buru batal. Katanya ini tayangku Indonesia ini. Ini biasanya di daerah Irak, Iran yang dipakai. Di Indonesia cuma 2, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah ini Mbak, orang saya tak tahu, saya berak neku Imam Syafi'i, hanya tahu Imam Malik, tukaran Muhammadiyah dengan NU. Katanya yang NU, wah goblok, istrinya tidak batal goblok kon. Katanya yang Muhammadiyah, kon goblok pisan. Akhirnya bodoh goblok, sama-sama cuman megang satu ilmu. Orang yang punya ilmu semuanya, oh itu megang madhabnya Imam Malik. Beres, tenang. Apa yang mau ditukari? Sama-sama ada dalilnya. Itu gunanya punya ilmu. Tak kira atukaran kalau punya ilmu. Si atukaran, si ilmu na setong. Yang kui do berada timur. Nyalaki malolo. Kalau punya ilmu, tidak gampang nyalahkan orang. Karena banyak rujukan. Gitu, ya. Kembali lagi. Nomor 1, itu takbiratul ihram. Wajib bersuara, ibu-ibu. Allahu Akbar. Imam harus bersuara, harus didengar makmum sampai belakang. Sekarang ada mic ini. Makanya makruh hukumnya imam ketika sholat masuk speaker. Hukumnya pakai mic sholat masuk speaker makruh. Bahkan kalau tahu tetap dimasukkan speaker haram. Kenapa? Mengganggu yang lain. Kali ada speakernya wadena ni karanying, pas musolana baca salat iya tak khusuk. Itu yang disebabkan kenapa speaker ini makruh. Makanya sering saya pernah sampaikan, walaupun ngaji, mun agenggu datang ke dosa, tidak dapat pahala. Bukan ngajinya yang dosa, speaker lah. Ingat, ambian si hataman-hataman. Pakai salon bawah kalau sudah jam 10 ke atas. Pakai salon bawah. Sampai pagi tidak apa-apa. Yang penting tidak ganggu tonggo. Kasihan tonggo. Tadi habis kerja capek, kepengen istirahat. Besok mau kerja lagi, diganggu dengan suaranya ngaji. Munting protes, ngaji ngomong malam. Kocak, kafir. Jadi suara ngaji, ngosok. Bukan masalah kafir tidaknya, agenggu, kopeng lakun terganggu. Begitu, ini hukum, ini orang punya ilmu ndak gampang nyalaan sama tonggo, ndak mungkin. Saya tadarus di sini kan 10, matikan. Apa lu lakuna boleh. Di perumahan juga itu. 10, matikan atas. Mungkin banyak saya ngaji, terus bawah hidupi, yang atas mati. Maka nih kamera cetak kalau pai Pak Samsul. Ini kamera. Siapa punya tas, tak si atas. Pakai si atas, tak. Ini kau di si atas nih. Ngajian laku, ada orang tedung. Tedung sama kan, set minta juga. Gitu ke? Gitu ke? Nah ini kali, nah ini. 2. Nomor 2 yang harus bersuara, Fatihah. Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu harus bersuara. Kalau sampean baca Fatihah tidak disuarakan, tidak didengar kupingnya sendiri, batal sholatnya sampean. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi merah. Kita merah nih kan? Ada nggak khusuk? Ada, betal. Kalau berjamaah kapan Fatihahnya? Setelah aminnya waladdallin. Amin. Setelah amin imam sunnah menang. Cok langsung bismillah, menang dulu. Kasih kesempatan makmum langsung setat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira sampai maliki, imam mulai bismillahirrahmanirrahim. Begitu caranya. Dua gelu. Terusan minggu datang. Kelanjutannya rukun qauli Rabu depan mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina malikutin sadaqa rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karamul zukil ul halalan daima wa akhil ad'una ma ukhu bil khair wa faqul syarrun muhdil huda wa janna syafiri wa qul tulimun siwa wa la tajammi man khalafa amra wa sallallahu alaihi wakil wa la hawla illa billahi sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.